ya atas waktunya. Bapak sudah berkenan untuk saya wawancarai pagi ini Pak terkait tentang kasus atau masalah-masalah yang selama ini Bapak hadapi yang merupakan dilema etika atau wujud moral. Baik, saya akan memulai pertanyaan saya ya Pak ya. Oke Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujud moral? Untuk identifikasinya mungkin saya mulai dari kondisi administrasi yang pertama, yang kedua kondisi sosial lingkungan kita gitu ya. Ada kondisi sosial, maksudnya kondisi sosial ini gini saya lihat. Saya lihat komunikasi kalian gitu, kalau kalian komunikasinya bagus, saling bantu-membantu, saling sharing, saling memberikan ilmu, itu berarti kan tidak ada masalah. Tapi kalau saya amati, ada beberapa memang yang komunikasinya mungkin kurang intens terhadap komunitas sekolah kita gitu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Saya sebelum mengambil keputusan tentunya saya menyelidiki ya. Saya ajak komunikasi dulu gitu. Jadi saya pelajari dulu gitu, saya identifikasi. Keputusan nanti identifikasi alasan-alasan dan faktor ya Pak? Iya, faktor apa. Kalau memang harus saya menetapkan keputusan tadi, tetap saya mempertimbangkan dewan guru. Kalau harus melibatkan masyarakat, ya kita libatkan masyarakat, tergantung masalahnya. Selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, kita identifikasi dulu masalahnya. Yang kedua, kita pelajari, kemudian selanjutnya kita ngambil sikap. Bagaimana kira-kira kita mau mengambil keputusan terkait kebijakan atau masalah tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau saya mengadakan rapat dengan guru, kira-kira minta pendapat. Dari pendapat itulah mana pendapat yang terbaik dan terbanyak, itulah baru saya bisa mengambil keputusan. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Kalau saya mengamati itu halnya itu berupa latar belakang sosial, latar belakang keadaan ekonomi. Ya contoh gini, antara guru PNS dengan non tentunya kan berbeda ya, karena faktor ekonomi juga mempengaruhi karakter seseorang. Oh ya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Secara garis besar memiliki jadwal. Terjadwal ya? Saya program sesuai dengan waktu, tempat, dan kondisi dan latar belakang masalah. Kalau contohnya kayak ada rekan kita nggak masuk ya, dalam jangka waktu tertentu, langkah taktis yang saya ambil ya mungkin saya langsung mengunjungi gitu. Bapak survei ya Pak ya, Bapak survei. Tidak dengan langsung memponis, enggak. Artinya survei kita pelajarin, itu mengasih support gitu lah. Jadi setelah kita pelajarin, kita identifikasi kenapa hal itu terjadi,
barulah saya jadwalkan kira-kira uh, waktu tertentu akan mengadakan pembinaan. Seperti itu ya. Iya. Menurut saya sangat bijak sekali ya Pak. Jadi Bapak ini banyak pertimbangannya ya Pak ya untuk mengatasi kasus-kasus yang timbul di sekolah kita ini. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah kita? Yang lebih senior, komite, ditanya saya. Sebenarnya memang keadaan saya memang saya mengucapkan konsisten. Jadi ayah Bapak itu seorang yang punya karakter yang benar-benar bisa Bapak bertanggung jawab. Apa yang sudah dia ucapkan, apa yang sudah dia tindakan, itu dia bertanggung jawab. Alhamdulillah kita sudah sampai di akhir wawancara nih Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika di sekolah kita? Sebenarnya pelajarannya kebersamaan ya. Intinya masalah itu kalau kita pikul sendiri tidak akan selesai. Terasa berat ya Pak. Berat. Tapi kalau kita kita kerjasama, kolaborasi menyelesaikan masalah, ringan rasanya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pagi ini bersama saya. Semoga apa yang Bapak berikan kepada saya bermanfaat untuk diri saya, untuk Bapak secara pribadi dan juga untuk orang lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bu Indri. Gimana Bu Indri kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Terima kasih ya Bu Indri sudah menerima kunjungan saya di rumah Bu Indri untuk tujuan wawancara ya Bu, terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya Ibu, saya akan mulai wawancaranya ya Bu ya. Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Ada salah satu guru itu ya sering misalnya 1 bulan 2 kali 3 kali dia nggak masuk karena apa? Ya sebabnya dia ada kegiatan lain, misalnya di masyarakat kan, misalnya dia menjadi kader posyandu, kader lansia seperti itu. Guru yang lain itu ya sudah menasihati gimana, tapi dia tetap kokoh untuk itu. Ada peringatan lah gimana mutusinya apa, maksudku pilih salah satu kan di kadernya apa di sekolahan, tapi dia tetap yaitu minta keduanya, minta kedua-duanya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Masalah dengan guru, komite juga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Saya identifikasi mereka itu mengambil pekerjaan lain memang sebelum bekerja di SD kami, mereka sudah di situ gitu, jadi soalnya tidak ada pengganti lain gitu loh. Jadi dia meminta juga sama saya dan memohon ya cuman 1 bulan itu 2 kali memang. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Saya beri teguran dulu di kelas kan ya, sesudah itu saya beberapa hari kemudian dan saya musyawarahkan dengan guru yang lain. Artinya Ibu di sini sangat bijaksana sekali ya Bu ya. Ibu tidak mengambil keputusan sepihak ya Bu ya.
penuh dengan pertimbangan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah ini? Nah, tantangannya itu kadang-kadang ya banyak sih. Misalnya kalau kita musyawarah bersama gitu kan, ya ada yang tidak setuju, mereka ingin begini, mereka ingin begini. Nah, saya mengambil jalan yang terbaik aja, mana yang ini aja. Keputusan itu kan semua ada di tangan saya. Ya jadi ya musyawarah itu dimufakati semua, ya keputusannya ada di saya. Oh ya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan dilema etika saat itu juga, atau Ibu memiliki jadwal nih untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur yang Ibu lakukan atau Ibu jalankan yang seperti apa, Bu? Saya menjalankannya itu seperti misalnya kan hari ini ada guru yang nggak masuk, besok kita ada ini ya musyawarah di sekolah ini, besok temennya harus masuk semua, ya udah besok itu ya ada jadwalnya, Terjadwal ya Bu? ya jadi kan guru itu bisa hadir semua gitu. Ya, Ibu jadwalkan dan itu pun harus hadir semua. Iya, harus hadir semua. Jadi seandainya jadwalnya pada hari ini seharusnya Ibu musyawarah mufakat atas kasus-kasus dilema etika ini, namun ada salah satu dewan guru yang tidak hadir, ini bisa ditunda ya Bu? Iya. Ya, demi Ibu menghargai pendapat dari Iya. masing-masing guru ya Bu. Iya. Iya, baik, Bu. Selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Mungkin ya komitenya. Ibu, ini sudah di pertanyaan terakhir nih. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolah Ibu? Ya, saya kan karena yang tertua sendiri kan ya di sana ya. Ya, kadang-kadang udahlah saya banyak mengalahnya gitu loh. Gitu ya Bu ya. Kan mereka namanya kan jiwanya jiwa muda semua kan. Jadi Ibu menjadi lebih bijaksana ya Bu ya. Baik Bu Indri, wawancaranya sudah telah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama. Ya, sudah berkenan diwawancarai oleh saya. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.